Teman-teman sekalian, kita sebelumnya sudah ambil tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi sebelum Anda datang ke majlis ilmu, datang ke majlis ta'lim, keluarkan dulu keutamaan-keutamaannya. Saya pernah sampaikan di awal jumpa. Ini prinsip disebut wa'dun namanya dalam kaidah. Janji-janji positif, keutamaan-keutamaan yang mengiringi satu amal kebaikan. Namanya wa'dun. Lawannya disebut dengan wa'idun. Wa'idun. Ancaman-ancaman dahsyat yang menyertai perbuatan maksiat. Cara menerapkannya, kalau Anda ingin mengerjakan amal-amal baik, keluarkan dulu keutamaan-keutamaan janji positifnya yang telah Allah janjikan, yang telah Nabi tuntunkan. Saya sering katakan, misal kalau Anda ingin bangun tahajud di malam hari, keluarkan keutamaan tahajudnya. Tuliskan misalnya dalam selembar kertas, tempelkan di dinding samping tempat Anda tidur. Begitu Anda miring ke kanan saat akan tidur, walaupun lupa Anda akan tahajud, ketika melihat itu, tahu keutamaannya, malam bisa Anda bangun. Anda sedang malas misalnya, ya, pada saat-saat ini untuk ke masjid, keluarkan dulu keutamaan bagaimana sholat di masjid itu. Apa keutamaannya? Bagaimana masjid menghadirkan nilai-nilai kebaikan. Tempatnya 25 kebaikan. 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Setiap jalannya, langkah pertama itu bisa meninggikan derajat Anda di sisi Allah. Langkah keduanya menggugurkan dosa-dosa yang Anda bawa. Apa selama ini Anda merasa bebas dari dosa? Karena itu ketika Anda dipanggil ada azan dari masjid, itu peluang untuk mengampuni dosa-dosa Anda. Begitu berangkat, derajat dinaikkan, dosa diampuni, masuk dapat banyak pahala. Demikian Anda ingin berangkat ke majlis ilmu, keluarkan hadis-hadisnya, jangan langsung berangkat. Keluarkan. Masya Allah, ketika Anda keluarkan misalnya hadis-hadisnya, misal Ibnu Majah nomor hadis 233. Siapa yang melangkah ke majlis ilmu, setiap langkahnya dijamin meringankan langkah dia ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap langkahnya diiringi oleh para malaikat, membentangkan sayapnya, memberikan ridhanya. Kemudian keterlibatannya diiringi oleh malaikat. Doa-doanya cepat dikabulkan. Kalau istighfar cepat diampuni. Semuanya itu keluarkan dulu. Jadi kalau Anda nanti punya, kesamaan dalam aktivitas di waktu yang sama, misal, ada panggilan majlis ilmu, ada konser, Anda bandingkan mana keutamaannya. Kalau saya ikut ini, apa yang didapat? Kalau saya ikut ini, apa yang dihasilkan? Orang-orang yang selalu mengeluarkan keutamaan dalam hidupnya, itu yang semakin bersemangat untuk mendapatkan dan termotivasi, ya, bersemangat dalam menuntut apa yang dia inginkan. Yang kedua, wa'id. Wa'id itu ancaman yang melekat pada perbuatan maksiat. Ada. Misal, Anda yang para pekerja, baik kalangan profesional, pebisnis, pedagang, guru, dan sebagainya, dalam pekerjaan Anda terlalu fokus sampai meninggalkan ibadah, sibuk cari uang, hitung lagi, nikmati dunianya. Nah, ketika Anda ingin fokus seperti itu dan meninggalkan ibadah, keluarkan ancaman Qur'annya, sehingga bisa mengiringi Anda untuk bisa kembali menunaikan ibadah dalam pekerjaan Anda. Misal, ada surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka para perempuan-perempuan yang seringkali kumpul-kumpul hanya membicarakan orang lain, saling celak dan sebagainya. Alladzi jama'a malahu wa'addada, dan suaminya sibuk mencari harta dan ngitung-ngitung. Ini lengkap ini. Ya, luar biasa. Suaminya sibuk kumpulkan harta, ngitung-ngitung, istrinya sibuk kumpul-kumpul, ikut gosip, bicarakan orang, saling celak dan sebagainya. Lihat baik-baik. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira dengan kekuatan finansial itu bisa membuat dia abadi dalam kenikmatan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak. Jangan sampai berpikir demikian, kata Quran. Orang-orang yang hanya kesibukannya mencari harta, lupa ibadah, sulit mendekat kepada Allah, kami siapkan neraka spesial. Spesial. Beda dengan yang lainnya. Namanya hutamah. Di hutamah ini, kalau neraka lain itu masih bisa bukan keluar lah, ya. Bukan keluar, masih di area itu. Mau lari, tangkap lagi. Mau jalan, tangkap lagi. Mau haus, yang diminum nanah. Tapi di hutamah tidak. Fi amadim mumaddadah. Dia diikat begini. Diikat. Yang lain tidak diikat, dia diikat. Dan cara ngebakarnya itu dilas dari bawah. Dilas dari bawah, dari jemari kaki, jempol, telunjuk, terus. Itu kalau apinya belum akan naik, kalau belum matang sampai ke dalamnya. Dibakar sampai dalam, naik. Allati tattali'u 'alal afidah. Naik sampai ke otak yang paling dalam. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, apa sih isi otak kamu ini saat di dunia? Tiap hari yang dipikirkan uang lagi. Apa kamu nggak pernah mikirin ibadah? Saya bakar sampai ke dalam otak kamu. Hutamah.
Kalau Anda ingin meninggalkan sholat, cari. Kalau Anda ingin terfikir untuk korupsi, cari ayat-ayat bagaimana Allah mengancam para koruptor. Kalau Anda ingin terfikir gosip, membicarakan keburukan orang, turunkan ayat-ayat gosip. Bagaimana Allah mengancam saat di akhirat nanti, setiap orang yang digosipkan, setiap kalimatnya akan membentuk fisik, bentuk tubuh orang-orang yang dibicarakan, tapi dalam bentuk bangkai. Setelah masuk ke tempat itu, diminta dia memakannya satu persatu. Dipikirkan dulu. Ya, pikirkan dulu. Nah, itulah apa yang disebut dengan wa'dun wa wa'id. Setelah itu kita bahas bagaimana cara menuntut ilmu, sudah selesai. Kemudian yang ketiga, kita sudah bahas cara menjaga ilmu. Kadang-kadang ilmunya sudah dapat, tapi karena nggak dijaga, cepat lepas. Kita sudah bahas dalam pertemuan lalu. Dan sekarang kita ambil nasihat Imam An-Nawawi bagi para penuntut ilmu, bagaimana kemudian memaksimalkan pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan pertama, Imam An-Nawawi memberikan pesan pada para penuntut ilmu terbagi kepada beberapa bagian. Pesan pertama diberikan kepada para penuntut ilmu sebagai persiapan sebelum memulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, beliau menyampaikan, an yajtanibal asbab asy-syaghilah 'an at-tahsil illa sababan la budda min al-hajah. La budda min al-hajah. Di sini tertulis min al-hajah, satu alif lamnya diganti dengan alif min al-hajah. An yajtanibal asbab asy-syaghilah. Hendaknya para penuntut ilmu menepikan, menjauhkan segala sebab-sebab yang menyibukkan ia anit tahsil, dari fokusnya untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau Anda misal ingin datang ke majlis ilmu, kata Imam An-Nawawi, antum seharusnya sebelum berangkat menepikan dulu segala suasana, fikiran-fikiran atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengganggu antum fokus saat belajar. Jika memang Anda ingin menghasilkan kualitas ilmu yang maksimal. Maaf, ini dicontohkan kalimat ini tidak disebutkan di sini. Kalimat ini saya duga mengambil faidah dari hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Sahih Muslim. Nomor hadis yang ke-8, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari ayahandanya Sayyidah Hafs radhiyallahu taala anha, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba nampaklah di hadapan kami seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih bersih, syadidus sawadis sya'ri, rambutnya hitam tersisir rapi, penampilannya sudah bagus. La yura 'alaihi atharus safari. Satu, ini pelajaran pentingnya, tidak nampak pada tubuhnya itu bekas-bekas keringat lelah mampir sana sini. Saya teruskan dulu. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada satupun di antara kami yang kenal siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia mengambil posisi duduk terdepan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Saking depannya sampai-sampai lututnya itu menempel ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi kan belum ada meja begini. Ya, jadi duduknya lesehan di bawah. Jadi ini ngambil saf terdepan, nempel seperti ini. Itu Masya Allah. Dulu ulama kita juga begitu. Kalau antum lihat kajian-kajian tempo dulu, ya, itu kelihatan syekhnya duduk, kemudian mustamidnya kemudian berkeliling, kadang-kadang ada yang dekat syekhnya nempel dan seterusnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian ia meletakkan telapak tangannya di pahanya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu. Kemudian diambil kalimat ini, disimpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kalimat tadi. Perhatikan teman-teman sekalian, saya jelaskan isi hadisnya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada julus, ada bainama julus, itu beda. Kalau julus itu duduk pada umumnya. Tapi kalau diawali dengan kata bainama, itu sifatnya santai. Yang saya mau sampaikan, perhatikan cara berpikir dan cara beraktivitas para sahabat. Jangankan dalam seriusnya, julus yang serius, dalam santainya pun yang dicari adalah orang terbaik di masanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau orang baik itu, jangankan dalam masalah serius, dalam santainya pun pasti Anda dapatkan manfaatnya. Kalau nggak percaya silakan Anda bercanda dengan ulama, dalam candanya pasti ada manfaatnya. Nabi pernah bercanda dengan seorang nenek. Nenek datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" "Ya Rasulullah, di mana saya di jannah, di surga nanti?" Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Kamu nggak ada di surga. Si neneknya bingung. Wah, saya sudah beramal sampai jadi nenek-nenek, kemudian saya nggak bisa masuk surga. Baik, dari situ dia kemudian termenung, kemudian sendu rasanya dan meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan bersedih, hazinan. Tiba-tiba di jalan bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, "Ma biki, kenapa Anda?" Kata nenek ini, "Jitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaltuhu." Saya bertanya kepada beliau, "Aina ana fil jannah?" Di mana saya di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Saya tidak ada di surga. Saya sudah beribadah, berikhtiar, tapi Nabi mengatakan saya tidak di surga. Bagaimana nasib saya? Umar tertawa. Begitu tertawa, kata si nenek, "Kamu kenapa ikut-ikutan?" "Kenapa kamu tertawa?" Bahasa kita. Kata Umar, "Laqad sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek, karena setiap yang tua akan kembali ke dalam keadaan mudanya.